Fikih itu mazhab. Mazhab mana mazhab? Apakah sholat subuh bagus pakai kunut atau tidak? Semuanya bagus. Yang tidak bagus nggak sholat subuh. Kan gitu ya. Artinya itu kan pilihan. Iya kan? Kita jangan terjebak dalam paradigma yang salah. Ya. Baik. Kalau kita secara global memandang sebuah proses riset, di mana metodologi masuk di dalamnya, itu kan sebetulnya berawal dari bagaimana kita memandang sebuah masalah atau isu yang berkembang saat ini. Jadi kalau seseorang mau riset, itu harus jelas dulu problemnya apa. Ya. Jadi kalau problemnya sudah jelas, ada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah itu, bukan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Beda nggak kebutuhan dengan keinginan? Ya. Nah, itu jadi kalau berawal dari keinginan, ya pokoknya saya ingin itu, tapi hanya ingin saja kan, ingin ini, ingin itu gitu. Makanya dari sisi aksiologi nanti nggak bermakna, karena ya hanya menyelesaikan keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Kalau riset hanya saya ingin ini, oke jadi riset itu, tapi apakah value-nya, kebermanfaatan itu ada atau tidak? Aksiologinya ada enggak? Mungkin secara ontologi, secara epistemologi betul, risetnya berjalan dengan baik, dengan bagus, menjawab apa, menjawab bagaimana. Tapi value-nya ada enggak? Nah makanya dalam sebuah riset apapun, kalau kita ketika memberikan pembahasan di dalam satu pembahasan itu ada yang namanya kontribusi riset kita terhadap ilmu pengetahuan. Di situ aksiologi kita, kebermaknaan dari semua apa yang sudah kita lakukan, value kan. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang, bagaimana kita dimulai dari mendesain sebuah riset di awal dengan mendefinisikan isu atau problem yang kita hadapi. Ya. Nah, mungkin dari mana problem itu muncul? Bisa secara teoretik, bisa secara empirik, gitu. Kalau orang yang rajin baca jurnal sehari, ini ada pengalaman ya. Ini kan ada tugas dari saya ngumpulin artikel untuk menganalisis misalnya desain kuantitatif. Luar biasa. Ngumpulin jurnal, lapor, saya sudah dapat 60 jurnal tentang kuantitatif. Bagus. Udah dibaca? Belum. Yang saya tugaskan itu membaca jurnal, bukan ngumpulin jurnal. Saya yakin di kelas ini dari awal sudah ada masuk, pokoknya kita kayaknya jurnal itu harus dikumpulin. Ngumpulin doang. Baca utuh satu jurnal aja belum. Siapa yang jujur? Ngacung. Cuma diunduh. Diunduh kan? Diunduh. Males baca. Abstraknya aja. Males baca. Abstraknya. Gitu. Baca abstrak. Ya penting lah. Ya baca abstraknya itu. Ya bagus lah baca abstraknya. Baca tapi nggak ngerti. Oh, ini Baca Baca tapi nggak ngerti. dibaca tapi tidak dipahami, Bro. Karena semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang lupa, Bro. Nah, itu memang perlu strategi ya. Perlu strategi. Nah, makanya dua kerangka besar itu, kerangka teori
bagus kalau dua-duanya memang betul-betul ada masalah. Makanya kalau saya baca pendahuluan sebuah disertasi itu gampang. Ya, apakah dia theoretical gap atau empirical gap atau combine dua-dua. Kan gampang. Oh, gap ini nggak ada kok, tiba-tiba dia, ya itu namanya keinginan. Nggak ada di masalah di teoretik itu nggak ada masalah, di empirik nggak ada masalah, tiba-tiba dia munculkan itu gitu. Itu kan keinginan dan kebutuhan. Oh saya ingin ini gitu. Nah nggak bisa. Riset tidak boleh berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Maka di awal itu namanya need assessment. Apa pengertian need assessment? Analisis kebutuhan, bukan analisis Keinginan. Iya. Semua riset untuk melihat the five issue atau problem dimulai dari apa? Need assessment. Paling tidak secara empirik ada nggak dibutuhkan. Ya, karena ada dasar modul berbasis, hebat betul. Apa namanya? Pakai berbantuan AI yang baru begini. Di mana risetnya? Di Cukubara. Misalnya. Internet nggak masuk. Ya, Kan boleh. boleh. Tapi lokasinya nggak ada ini. Boleh. Internetnya. Gitu. Listrik belum ada. Nah. Modul. Asal, makanya asal ada. Nah, itu maksudnya. Nggak bisa dipakai. Di mana aksiologinya nanti kebermanfaatannya? Mana? Saya dulu pernah ini ada lapor from saya formatornya. Wah, ini hebat betul. Jadi dia bilang nanti variabelnya ada 12 problem saya. Tentang apa coba? Ada lah pokoknya. Penasaran. Tinggal berapa pertanyaannya? Saya tanya sederhana aja. Kira-kira satu variabel selesai berapa? Saya hitung, begitu saya hitung 12 variabel itu akan selesai itu dalam waktu 5 tahun baru selesai. Nah, sekarang disertasi yang bagus itu Yang selesai. dari 12 hanya tinggal 2 variabel. Selesai kan. Jadi nggak usah terlalu idealis, ya. Karena berdasarkan keinginan tadi, saya ingin begini, nanti ingin begini. Banyak benar keinginannya. Jangan berdasarkan keinginan. Keinginan wah pokoknya luar biasa. Ya. Jadi itu theoretical gap dengan empirical gap. Itu ada dua yang dilihat. Nah, masalahnya yang paling susah itu kan kita membangun problem tuh masalah itu dari theoretical gap. Karena itu harus banyak membaca literatur. Ya, membaca literatur. Jadi bimbingan saya yang baru selesai wisuda Bu Berti ya. Wisudawan terbaik doktor tahun kemarin yang periode kemarin ya. Itu kan sederhana dari theoretical gap. Ada satu teori yang namanya socio-scientific didaktik gitu ya. Dan itu membutuhkan implementasinya membutuhkan pendekatan yang interdisiplin. Itu aja. Jadi sudah banyak orang membuat apapun itu bahan ajar, model pembelajaran, media pembelajaran, assessment, apapun misalnya peluangnya untuk mengukur yang sifatnya hal yang terkait dengan apa namanya kualitas hubungan antara orang lain karena itu ada sosio konstruktivis didaktik ya. Nah itu kan bangunan masalahnya itu tidak sederhana. Gitu kan bangunannya tidak sederhana. Jadi nanti tergampang. Oh ternyata tidak cukup hanya misalnya kita melihat dari sisi
aspek yang namanya aspek realitas. Ya, aspek realitas. Tapi juga mandang dari aspek yang intangible. Maka kalau yang melihat yang tangible saja, yang jelas objeknya, gitu ya. Dan kita bisa terpisah juga objek itu dengan kita. Ya, artinya kayak misalnya survei, kita nggak tahu siapa yang bisa survei, itu kan terpisah objeknya. Maka itulah masuk dalam paradigma kuantitatif. Gitu. Tapi kalau ingin tahu lebih jauh terhadap objek itu, nggak bisa kita kalau ingin lebih jauh mengetahui bagaimana bersikap, bagaimana berpersepsi, bagaimana keadaan dia dan sebagainya. Si peneliti termasuk harus dekat dengan dia, bahkan mungkin bisa saja berlama-lama dengan dia. Itu loh beda pandangan paradigma antara kuantitatif dengan kualitatif. Itu nanti di situ kan pendekatan teoretiknya berbeda sekali. Nah, setelah kita menetapkan isu dan problem, kita mendesain tersebut. Nah, ya. Jadi sampai dua langkah ini kan proposal ada di sini. Jadi kalau dimulai mendesain itu kan sampai proposal. Jadi proposal itu cuma dua langkah sebetulnya, bagaimana kita menetapkan gap, nanti didukung oleh berbagai teori, berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan, ya. Kemudian dibuat frameworknya di dalam hubungan antar variabel, lalu kita mendesain. Setelah itu kita mengumpulkan dengan data, ya. Nah, tidak semudah ini kan. Yang paling menentukan di dalam konteks kuantitatif nanti itu adalah instrumen. Kalau kualitatif, instrumen itu protokol, disebut protokol, beda antara instrumen dengan protokol. Misalnya protokol wawancara itu boleh berubah di saat kita di jalan, di mana ketemu dengan yang akan kita wawancara. Tapi kalau instrumen kualitatif, dia harus divalidasi, betul-betul sudah validitasnya, reliabilitasnya itu harus betul-betul fix dulu, nggak boleh berubah tiba-tiba ganti soal, ganti apa gitu di tengah jalan, nggak boleh. Tapi protokol kualitatif, protokol wawancara, protokol MGD, pertanyaan untuk analisis dokumen itu bisa berubah kapan berdasarkan itu situasinya. Jadi paradigma itu sangat berbeda di saat melakukan penelitian, ya, termasuk interpretasi datanya, ya. Nah, di situ terakhir fase proses metodologi penelitian itu di analisis temuan, ya. Jadi menghasilkan kesimpulan yang seperti apa itu dilihat dari analisis dari temuan. Maka kalau saya mereview gampang sekali. Kalau menulis kesimpulan itu adalah mengulang hasil, berarti bukan kesimpulan. Jadi justru kesimpulan itu menguatkan findings, menguatkan temuan. Baca semua artikel seperti itu. Nah, itu jadi proses ini harus dipahami, terutama memang di awal. Kalau di awal sudah Bapak Ibu sudah betul-betul memiliki problem masalah yang memang dibutuhkan untuk diselesaikan, ya, itu sudah luar biasa. Jadi kuncinya ada di mana? Ada dua kuncinya. Pertama ada di kemampuan untuk menganalisis sejumlah teori baru atau temuan baru yang masih bisa dikembangkan atau masih dipertentangkan, gitu ya. Atau misalnya lokasinya penelitian itu yang masih harus divalidasi berikutnya dan seterusnya. Jadi itu masalah secara teoretik ditambah dengan masalah secara empirik. Itu yang kalau itu belum ketemu, kita memulai berikutnya susah. Jadi ini. Baik. Nah, kalau dalam konteks riset, ya, ontologi kan bicara apa? Apa itu berarti kan kita bicara tentang hal yang terkait dengan
digambarkan oleh pohon ini akar. Kalau akarnya nggak kuat, bicara tentang kuatnya itu, ya nggak bisa. Jadi pondasi itu ada di ontologi. Bagaimana kita memandang hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, kondisi pendidikan di Indonesia, ya, apapun itu. Cuman begini, Bapak Ibu bisa nggak berpikir tentang, kan dulu pernah berpikir begini, Pak, kalau saya memikirkan meneliti hal-hal yang lokal, apakah itu bisa dikonsumsi untuk global terkait dengan nanti bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang memang global view, ya. Nah itu kan kita harus paham itu. Kita pikir, waduh saya risetnya di tadi misalnya di daerah sekali, rural area bahkan itu. Apakah mungkin itu bisa masuk? Nah itu kan jadi makanya di situ. Apakah topik ini mendunia atau hanya lokal? Itu yang penting. Ya. Jadi harus tahu kita secara ontologi bagaimana kita memandang itu sebagai sesuatu. Karena ada yang kita bingung begitu kita riset dapat, wah habis ini tolak, habis ini tolak. Karena sangat lokal ininya apa namanya. Jadi orang bingung ini sebenarnya apa gitu. Nah ini yang penting. Ya. Bagaimana kita secara ontologi memandang bahwa masalah yang kita hadapi ini betul-betul memang itu adalah milik seluruh dunia, ya, audiens di seluruh dunia. Gitu. Ya. Bisa nggak konsep fisika bangunan? Dulu kan saya pernah publish tentang bukan anak yang meneliti anak S1 tentang konsep bangunan. Kan di fisika ada konsep apa namanya keseimbangan equilibrium, ya. Keseimbangan benda tegak gitu. Jadi kan dulu auditnya ada rumah yang ketika gempa dia bisa seimbang, bertahan, tidak hancur, tidak ini sebagainya. Konsepnya orang tua dulu membangun bukan belajar fisika, memang dia pakai intuisi fisika gitu ya. Jadi kalau ada konsep namanya keseimbangan. Nah itu ada siswa yang mencoba. Itu kan sangat lokal. Tapi bahasa fisika itu global konsepnya. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir kenapa? Karena memang kita tidak memasukkan unsur-unsur yang global ke dalam localized penelitian kita. Gitu. Ya. Makanya dibangunlah jembatan global itu dengan sebuah pendekatan pendidikan, misalnya socio-scientific issue. Karena semua negara punya yang namanya sains lokal, tapi dibangunlah paradigma socio-scientific issue. Itu yang menjembatani SSI itu. Masukkan unsur SSI di situ di riset kita, pendekatannya, sehingga itu masuk mengglobal. Karena itu bahasa globalnya socio-scientific issues atau dalam bahasanya etnoscience. Gitu. Etnoscience. Jadi itu sudah yang lokal-lokal bisa diangkat menjadi yang global dengan jembatan atau bridge yang disebut dengan berbagai pendekatan. Misalnya socio-scientific issue, kemudian tadi apa namanya etnoscience. Bisa nggak misalnya gaya komunikasi orang Lampung diglobalkan? Bisa, dilihat dari apanya? Berbagai macam aspek bahasanya. Gitu. Ya. Kalau saya tertarik misalnya keunikan, itu bisa nggak global? Bisa. Apanya yang diangkat? Karena hampir semua bahasa itu punya kekhasan, dan itu ada ilmunya, ada ilmu bagaimana misalnya dari sisi satu hal saja. Mengapa orang pendatang dari Lampung sulit mengakuisisi bahasa Lampung? Itu kan menarik tuh. Betul. Menarik
pembahasan. Tetapi mengapa misalnya orang Lampung ke Jawa beberapa bulan dia bisa ngomong Jawa dengan fasih kok ini? Nggak usah ke Jawa lah, dia ke metro aja misalnya, atau ke yang saya suka nongkrong sepedahan tuh di pasar Orang. yang ini yang Jatimulyo. Wah, ada saudara saya di Sulawesi, saya ke minta inilah dari Painan sana Padang. Belakang bulan pertama kotok udah masa Padangnya. Dia izin, saya mau minta jualan, saya mau ini, bukalah ruko di itu, ambil ruko di daerah Karanganyar. 2 bulan ke sana, bahasa dia udah bahasa Jawa, coba bayangin. Padahal datang dari sana itu. Tapi saya ini sudah berapa tahun di Lampung. Nggak bisa bahasa Lampung. Nah, aspek akuisisi local language itu kan jadi sesuatu yang menarik. Nah, gitu. Antologinya kita bertanya, apa sih kesulitannya gitu ya. Nah, itu kan dicari solusinya aja. Nah, agar kuat, ya batang tumbuh dengan baik, maksudnya kan kita supaya kuat itu apa yang kita amati itu kita harus apa? Ya harus bertanya, bagaimana sih kita harus melakukan investigasi kan, supaya kuat jawaban kita terhadap worldview kita itu, bagaimana batang? Ya, itu epistemologi. Jadi cara-cara kita untuk menginvestigasi dari mana asalnya pengetahuan itu, kan konsepnya epistemologi begitu. Ya, jawaban apa, dijawabnya bagaimana, kan begitu ya. Nah itu yang terkait. Nah oleh karena itu kita diberikan cara-cara untuk bagaimana mengumpulkan data yang terbaik. Namanya metodologi. Itu batang, sedikit batang. Tapi kalau sudah secara detail bagaimana data itu dikumpulkan, karena misalnya kuantitatif itu ada desainnya eksperimen, method based eksperimen. Eksperimen banyak, makanya daun lebih banyak daripada batang, karena desain lebih banyak daripada metode. Gitu. Misalnya desain eksperimen ada berapa itu? Ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, kemudian ada yang desainnya pre-test post-test, ada yang one group pre-test post-test dan seterusnya. Ada non ekvivalen dan seterusnya. Jadi banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Kalau metodologi kita hanya bisa terbatas. Kita tadi apakah mau pakai paradigma positivisme atau konstruktivisme, misalnya begitu. Dan saya jelasin. Ya. Nah itu memahami bagaimana kaitan antara aspek-aspek. Nah, seluruhnya dimaknai bahwa itu adalah pohon yang indah, gitu ya. Pemaknaan itulah yang disebut aksiologi. Jadi kalau hasilnya itu, disertasi sudah jadi, luar biasa, kontribusinya jelas, novelty-nya jelas. Ya, sisi aksiologi udah mantap banget karya kita. Bangunan pohonnya itu sudah benar-benar jadi, ya, pohon ilmu betul, gitu ya. Jadi tidak lekang oleh waktu, orang baca masih relevan, ini berkontribusi. Cirinya apa? Kalau dalam dunia akademik bahwa karya kita itu benar-benar menghasilkan sebuah kontribusi keilmuan, disitasi orang, disitasi terus, disitasi. Ya. Nah, dan sitasi itu kan sekarang menjadi ukuran akademisi itu dia berada di posisi di mana sebagai seorang akademisi. Itu ada di sitasi. Karena sitasi itulah yang memberi kemanfaatan untuk seluruh lingkungan akademik di seluruh dunia. Belum itu misalnya dia sudah misalnya menghasilkan bukunya juga dinikmati orang lain, ya, menghasilkan medianya dinikmati oleh orang lain dan seterusnya. Jadi pemaknaan aksiologi itu sudah makin berkembang. Ya. Jadi, tapi itu ada fasenya.
Nah, sekarang saya juga suka merenung-merenung gitu kan, apa sih maknanya gitu. Karena saat ini kan saya masih bertengger skor Sinta nomor 1 di Unila. Tapi saya juga suka bertanya, saya apa yang sudah bisa saya kontribusikan kepada negeri ini gitu kan? Ya kan, apa kok bisa seperti itu? Jadi saya pikir ini. Nah, ini saya sekarang mencoba untuk lebih banyak menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh ternyata kan dulu saya berkiblatnya hanya artikel-artikel yang hanya dinikmati oleh para akademisi. Sekarang kan saya lebih banyak menghasilkan buku-buku yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi orientasi sedikit berubah. Ya. Nah itu yang terkait dengan bagaimana kita memahami secara keseluruhan aspek-aspek bagaimana ontologi, epistemologi membangun pemahaman tentang metodologi penelitian, ya, gitu, dalam sebuah riset. Jadi apa sih metodologi dan metode bedanya? Nah ini di sini metodologi dan metode itu beda. Jadi anggaplah bayangannya itu antara batang dengan daun, itu ya, antara cabang dengan daun. Makanya di dalam artikel tidak ada yang menulis metode itu nggak pakai S, methods. Karena banyak jamak, tidak sedikit. Jadi kadang-kadang orang, kenapa di artikel itu semuanya kok pakai S, methods, bukan method? Kalau method nggak mungkin, karena riset itu nggak mungkin hanya satu desain, hanya satu langkah, hanya satu ini, pasti dia methods. Ya, karena banyak sekali yang memahami kita tentang. Nah, keindahan bangunan pohon yang nanti menghasilkan bunga, buah dan seterusnya, itu sampai ke aksiologi, bermakna atau tidak dan sebagainya, berkontribusi atau tidak, itu sudah level aksiologi dari sebuah riset kita. Nah ini jadi saya ulangi lagi bagaimana itu kaitan antara dimulai dari bagaimana kita ingin bermanfaat atau ingin ikut menyelesaikan permasalahan yang hadir di sekitar kita. Jadi jangan terlalu jauh-jauh, di sekitar kita aja kita mau selesaikan. Ya. Jadi kalau saya anak-anak S1, risetnya kan riset langsung saja karena sesuai dengan KKNI level 6 kan dia menerapkan apa itu? Menerapkan model pembelajaran, menerapkan berbagai metode, strategi, menerapkan modul yang sudah jadi, menerapkan RKPD dan seterusnya. Hanya itu saja. Ya. Nah, tinggal mereka diarahkan apa yang mau akan kamu kontribusikan untuk skripsi kamu. Nah, dia mulai, karena saya biasa kalau mau satu angkatan gitu mau skripsi saya kumpulkan dulu brainstorming mereka supaya punya insight yang bagus terkait dengan riset. Walaupun S1 itu latihan, tapi bagi saya disitulah mereka mulai nanti menata konsep berpikir tentang riset. Karena tidak semua akan bekerja di luar riset. Pasti ada yang menuliskan kuliah, ada yang jadi guru pun harus menulis gitu ya, dan seterusnya. Nah, perspektif dia tentang atau world view itu dimulai dengan tadi kita akan memberi nilai apa kepada masalah yang akan kita hadapi itu. Maka harus dari sisi aksiologi harus ditetapkan dulu kita ingin berkontribusi apa. Nah tadi penjelasan di relatinya apa terkait dengan pertanyaan apa, ya. Lalu pertanyaannya apa dan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan epistemologi, kemudian kita banyak pendekatan yang kita untuk menyelesaikan masalah, ya, tekniknya apa, kemudian nanti sumber datanya bagaimana. Nanti sebetulnya sudah
misalnya dari kata konsep tentang perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kita lihat misalnya yang positivism itu kan punyanya kuantitatif. Ya. Kenapa? Karena di dalam kan dia bersifat objek itu harus tidak maksudnya agak jauh lah dengan yang peneliti. Yang anggap itu sangat realistik. Kita ingin hanya tahu nanti generalisasi gitu kan. Lalu ada interpretism atau konstruktivism, itu adalah bagian dari kualitatif ya. Nah itu kan menentukan dua hal, pertama strategi research, yang kedua metode research ya. Kapan kita milih eksperimen, kapan kita milih survei, kapan kita milih case study, kapan kita milih action research. Nah ini pilihan-pilihan ini yang nanti menentukan strategi kita dalam menentukan terus metodenya yang dipakai dan sebagainya berdasarkan ya. Lalu kan kita perlu data nih, ngumpulin data. Kalau cuman eksperimen misalnya, kita perlu data-data yang sifatnya kita ambil dari instrumen penelitian, bisa misalnya tes ya, atau kuesioner ya, dan seterusnya. Survei juga begitu. Apakah survei cukup menjadi hasil penelitian atau disertasi? Ini juga pertanyaan besar. Karena kalau survei hanya survei saja, walaupun nanti canggih pakai CFA, pakai EVA gitu ya analisisnya, tapi tetap tidak cukup kalau hanya survei. Ya tidak cukup. Jarang ada sebuah disertasi yang ditulis hanya untuk survei. Tadi sebenarnya bangunan pohonnya itu takut ada yang kurang bernilai gitu secara aksiologi kalau hanya survei. Nah, maka setelah survei agar dapat yang lebih bermakna, interview misalnya gitu ya, kan gitu. Nih di sini ngumpulin data atau observation. Kalau saya, kenapa saya beraliran mixed method? Karena misalnya saya penelitian mixed method kan menerapkan sebuah model pembelajaran atau di kelas. Mesti ada yang observasi selama prosesnya seperti apa. Karena ada sistem menghasilkan data kualitatif yang bagus untuk menguatkan hasil eksperimen itu ya. Diukur pretest proses lalu dilakukan treatment ya. Tapi harus observasi. Observasi itu jadinya ke kualitatif atau Kualitatif. Iya, kualitatif. Observasi itu kualitatif. Ya ada catatan-catatan anekdotal gitu kan selama proses berjalan gitu kan, itu kualitatif. Ya. Kecuali kalau observe-nya berupa perform yang kita pakai 1 2 3 4 3 2 itu beda. Ya, makanya kalau ini muncul ya datanya satu, muncul data satu gitu. Kayak gini, Iya. lingkungan kelas, Iya. ada TV centang satu gitu. Iya. Jadinya muncul-muncul, nah itu maksudnya jadinya ke tetap ke kualitatif atau ke kuantitatif. Nah, itu interpretasinya kan ada dua ya. Karena kita jangan terjebak sama angka karena misalnya, tapi lihat dari kesimpulan. Kayak misalnya validasi, valid tidak valid, itu kualitatif atau kuantitatif? Saya tanya. Misalnya, Bisa dua-duanya. Kesimpulannya prosesnya kuantitatif. Karena kalau di pas saya kan misalnya gini ya, misalnya perilaku beraktif, kaki goyang-goyang centang. Nah sebenarnya jadi kan dia satu, Iya, terus iya. gerak terus lari-lari centang kan jadi dua. Iya. Nah, jadi itu jadinya kekuat. Dia kan observasi tetap. Kalau dia belum bisa digeneralisasi, itu kalau kualitatif. Tapi kalau bisa digeneralisasi, itu pasti kuantitatif. Berarti sudah ke Iya. ya makanya saya mau menyamakan yang dimaksud. Iya. Makasih. Begitu. Nah, jadi kalau saya observe itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya
tidak bisa diukur langsung oleh peneliti. Jadi itu yang saya makanya ada observer di situ. Tapi kita lebih fokusnya saya ke kualitatifnya, gitu. Jadi misalnya kualitas pertanyaan siswanya, gitu. Jadi apakah substantif atau tidak dia bertanya ketika proses itu dilihat. Terus dari sisi gurunya, ya, dia termasuk misalnya melihat informasi berbicaranya, kemudian sebagainya, gitu ya. Jadi sampai ke situ, observe. Nah, kemudian dokumen, analisis dokumen. Ini juga bagian yang kualitatif banget. Karena di situ ada nanti ada tematik analisis, cara membuat atau discourse analisis kalau dia berupa nah ini cara analisis datanya. Kalau yang kuantitatif jelas menggunakan statistik, metode statistik. Ya. Ya. Jadi bedanya begitu. Kalau ini menggunakan statistik, kalau yang kualitatif itu bisa dua, bisa content analisis, discourse analisis. Dan umumnya disebut tematik analisis. Nah ini yang perbedaan paradigma yang harus kita kuasai sehingga tidak salah dalam konteks ketika kita membangun sebuah desain penelitian. Ya. Nah, jadi nilai rasa sih sebetulnya. Boleh nggak? Misalnya kita hanya, tapi ada disertasi yang kualitatif murni ada disertasi yang kualitatif murni. Ya. Dia hanya mengamati satu keluarga, misalnya hanya satu keluarga. Jadi ada terkait dengan relationship di keluarga. Bagaimana sih dibangun? Tapi dari hal kesederhanaan membangun komunikasi seperti apa? Sehingga itu dianggap sebuah keluarga yang ya sukses lah gitu ya. Dengan kesederhanaan itu semua anaknya jadi sarjana, kemudian ya pada sukses lah gitu. Padahal orang tuanya sangat sederhana sekali. Itu dia masuk sebagai keluarga di situ bertahun-tahun, jadi mungkin antara setahun sampai setahun setengah. Yang hanya satu yang dilihat itu pola komunikasi antara mereka. Itu dari disertasi. Ya itu, tapi ya itu luar biasa ya, wawancara, transisi wawancaranya, wah pokoknya terus sampai konten analisis dokumen-dokumen buku-buku yang digunakan orang tuanya untuk mendidik anaknya dan seterusnya dia ungkap semua ya, semua jadi kemudian dilakukan apa namanya ya, betul-betul dia merasakan juga gitu ya dampak dari perlakuan treatment. Nah dia memang hadir di situ sebagai meminta izin sebagai anggota keluarga. Nah itu penting dibedakan pemahaman kita tentang dari paradigma ini. Nah, jadi dengan kalau kita lihat kan secara umum paradigma kuantitatif dan kualitatif itu ya, kalau kuantitatif itu data numerik ya. Jadi bisa aja menggunakan metode survei, eksperimen dan sebagainya. Ya. Dan dia mengukur hipotesis. Makanya kalau kita menggunakan mixed method di dalam disertasi kita pasti harus ada hipotesis. Kan itu ada bagian kuantitatifnya yang harus dijawab. Nah, beda dengan yang kualitatif, ya, tidak berkenaan dengan data numerik, menggunakan interview, focus group discussion, observation, ya, analisis dokumen dan sebagainya. Ya, dan dia memang benar-benar menggali ya pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi. Maka dia biasanya membuat
menghasilkan hipotesis baru atau yang saya sebut sering hypothetical model. Gitu. Ya. Hypothetical model. Jadi kalau ini hipotesisnya sudah ada diuji, kalau ini justru membangun hipotesis. Bedanya di situ. Membangun hipotesis baru. Ya. Jadi membangun hipotesis baru. Kalau ini adalah menjawab atau menguji hipotesis. Nah, itu yang bisa membedakan antara prinsip-prinsip kuantitatif dan kualitatif. Nah, lalu yang mixed method yang seperti apa? Nah, kenapa muncul mixed method? Jadi begini, di awal 80-an itu kan pertentangan antara, bukan pertentangan, maksudnya ya masing-masing memunculkan ego masing-masing gitu ya, antara yang positivistik ya atau empirik, yang konstruktivistik dengan interpretivis ya, paradigm itu kan masing-masing. Nah, di awal 90 88 sebetulnya mulai munculnya ya. Jadi muncullah yang namanya pragmatis paradigm. Karena kata mereka mesti ada sesuatu yang membuat pemaknaan yang lebih mendalam jika data kuantitatif dan kualitatif itu kita bangun bersama. Begitu. Nah, jadi nanti saya setelah menjelaskan yang kuantitatif, nanti kan Pak Budi yang kualitatif ya, termasuk tulisnya. Nanti yang method saya akan masukkan. Jadi yang saya mungkin hanya yang kuantitatif ini hanya 3 kali pertemuan, ini kan awal ya. Nanti yang terakhir di ini saya akan habis mixed method. Karena kalau S3 itu disertasi pasti mixed method, karena kalau hanya kuantitatif kualitatif nggak mungkin. Begitu. Dan peluang untuk publikasi juga lebih besar kalau kita menggunakan mixed method. Itu juga desainnya banyak, metodenya juga banyak gitu ya. Jadi mana yang kita pilih juga tergantung kebutuhan kita menyelesaikan masalah. Jadi itu yang nanti di buku-buku penelitian akan menemukan pada saat mixed method ada tulisannya Q besar, ada tulisannya Q kecil. Kalau tulisannya kuantitatif itu Q besar, lalu kualitatif tulis Q kecil, itu artinya antara yang mendominasi yang siapa, yang Q besar itu yang mendominasi. Jadi data utamanya adalah kuantitatif, tapi diperjelas oleh kualitatif. Ya, ada yang Q besarnya kualitatif, itu memang sumber data utamanya yang kualitatif, tapi diperkuat oleh data kuantitatif. Gitu. Nah, ini beberapa buku hanya membedakannya itu mana yang lebih, yang menjadi penguat, mana yang dikuatkan, itu hanya hurufnya bedakan. Kalau menulis kuan, nah, itu besar, kecil, itu artinya itu. Ya, ada yang dikuatkan, ada yang menguatkan. Nah ini bagaimana kita mendesain sebuah metodologi, sebuah rancangan dari riset berdasarkan paradigma pragmatis ini, dan ini nanti akan menjadi bagian. Kenapa? Karena misalnya begini, kenapa mixed method? Kalau pakai rata-rata kan kita dituntut untuk mengembangkan produk. Kalau S3 itu sebagai dari produk pembangunan. Mengembangkan produk itu kan pakai prosedur R&D, karena itu sudah disepakati. Mengembangkan produk itu prosedurnya R&D, prosedur ya, R&D. Ya, research and development. Nah, kalau di situ metodologinya hanya pengembangan, berarti risetnya kan nggak ada. Ya, misalnya ansih di metodologi itu katakanlah misalnya
mengembangkan sebuah program pembelajaran inovatif dengan prosedur ADI. ADI misalnya. Nah itu prosedurnya saja. Terus di mana risetnya? Maksudnya risetnya. Jadi jangan sampai prosedur yang hanya prosedur, riset ADI sebagai prosedur itu jadi utama. Tetap utamanya itu adalah kita mau pakai paradigma yang mana. Tapi kalau sudah namanya prosedur R&D, pasti mix method. Nggak bisa. Katakanlah ADI misalnya. ADI itu apa? A-nya apa? Analysis. Need analysis. Gitu. Pasti bisa data yang dua terkumpulkan. Boleh nggak need analysis menggunakan wawancara? Boleh. Nanti data yang terkumpul kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Iya, makanya harus jelas ininya, frame-nya, metode penelitiannya frame-nya jelas. Gitu. Jangan hanya prosedurnya aja. Justru di awal tuh frame-nya yang harus betul. Gitu. Prosedurnya kan itu kan hanya prosedur bagaimana mendapatkan menghasilkan sebuah produk yang valid, yang efektif misalnya. Ya. Lalu baru desain. Proses desain dikumpulkan dengan apa? Supaya desain itu nyatakan valid atau bagus. Dengan instrumen validitas kan? Sama validator kan? Gitu. Nanti hasilnya valid atau tidak valid. Itu yang saya tanya. Itu fasenya kualitatif atau datanya itu kualitatif atau kuantitatif? Itu harus jelas. Nah, ada beberapa peneliti, kalau tidak dilakukan analisis statistik, itu masuknya ke kualitatif. Hanya menjelaskan valid tidak valid. Walaupun ada data angka, misalnya rating misalnya 2, 3, 4 misalnya. Kalau 4 kan itu termasuk sangat baik gitu ya, sudah keterbacaannya baik. Ya. Secara umum iya, begitu. Kalau cuma angka-angka itu yang menunjukkan kriteria, maka para peneliti itu masih kualitatif. Saya potong izin, Prof. Iya. Supaya kita jauh. Artinya sesuatu yang bisa diolah data yang kami pahami selama ini, terutama saya. Kalau data-data itu diolah dengan sistem statistik, berarti itu kemungkinan cenderung ke kuantitatif. Iya. Gitu, Prof. Walaupun deskriptif Iya, ya. iya, maksud saya gitu. Iya. Jadi setelah makanya kalau desainnya kita misalnya masuk ke fase berikutnya, misalnya D yang berikutnya itu adalah sudah desain develop. Nah dalam fase develop itu kan kita sudah mulai melihat dari hasil awal itu kita coba uji coba treatment, ya treatment. Jadi mulai treatment yang kecil sebelum implementation, ya kan. Disitulah perlu namanya pengujian awal. Uji lagi berapa orang gitu. Jadi kalau dalam Book and Guard itu uji coba terbatas, bukan uji coba luas. Nah jadi beda-beda. Uji beta skala terbatas. Kalau Book and Guard bahasanya begitu. Nah implementation. Nah implementasi itu mulai data-data yang sifatnya kuantitatif karena kita ada misalnya menggunakan desain eksperimen, uji coba 2 kelas misalnya non equivalent grup control group design. Kita mulai ngumpulin data ya. Terus sampai implementation, kemudian evaluation. Evaluation itu dievaluasi di mana levelnya, sama dengan dissemination ya. Oh pakai FGD saja itu kualitatif lagi datanya. Di MGMP misalnya lakukan FGD terhadap produk itu, hasilnya apa? Hasil FGD kualitatif. Jadi itu ya yang harus ini. Jadi kalau jelas antara tadi makanya ada metodologi, ada metode, ada prosedur pengumpulan data, prosedur R&D yang digunakan. Itu bangunan metodenya harus betul-betul
Ya kalau saya sih pasti itu mixed method, nggak mungkin menggunakan satu. Ya. Nah, yang terpenting kalau bagi saya, Bapak Ibu, bagaimana caranya di need analysis saja itu sudah bisa publikasi. Tuh. Karena kalau kita nungguin hasil disertasi kita, kelamaan selesai itu prasyarat itu. Ya saya menyarankan begitu. Ya. Jadi paling tidak ada berapa sudah yang kita publikasi dari hasil penelitian awal. Walaupun misalnya ada yang menyarankan, oh ya coba aja lah yang review misalnya, penelitian review. Ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau data awal pun sudah bisa, kenapa tidak? Nah, data awal need assessment itu sudah bisa. Paling tidak, misalnya mixed methodnya pakai survei lalu diikuti oleh wawancara, cross sectional survei. Jadi kalau S2 saya juga menyarankan begitu ya, supaya dapat. Misalnya saya contoh ya, kataku 3 tahun. Ada nggak mahasiswa yang berhasil di Sita 2? Ada. Nah, saya cari dulu. Ada mahasiswa saya S2 suruh saya dia need analisis dengan cara apa? Dengan cara survei. Lalu diikuti oleh wawancara. Terus dipublish hasilnya. Saya lupa ya mahasiswa saya. Banyak banget. Ciri-ciri profesor ini. Bapak Ibu sambil ini kalau ada pertanyaan saya cari dulu ya. Jadi nanti disertasinya bikin asik aja Bapak Ibu, jangan ini. Jadi kan memang menyelesaikan masalah yang real yang bisa diselesaikan, jangan yang tidak bisa diselesaikan. Ini nggak selesai-selesai. Prof, izin Prof. Iya. Kalau misalnya tadi kan berkaitan dengan mixed method ya Prof. Iya. Kalau misalnya di mixed method kan 2, kuanti dan kuali. Nah ini untuk nguji validasinya tuh duluan yang kuanti kah? Maksudnya ke validatornya gitu loh Prof? Atau bersama kan gimana sih Prof supaya masih bingung sebenarnya Prof terkait dengan mixed method tuh langkah yang mudahnya tuh seperti apa gitu Prof? Kalau kuanti kan kuanti. Iya. Jadi sebetulnya rata-rata validitas itu prioritinya ada di instrumen untuk kuantitatif. Misalnya kita membuat instrumen CPS, Creative Problem Solving, itu kan harus divalidasi, ya kan? Iya. Tapi kita lalu ingin membuat protokol wawancara, oke, terus validasi kan harus berubah. Iya. Nah, jadi kita kalau itu validasinya hanya validasi berbeda dengan cara validasinya yang tadi yang dengan pretest proses itu kan kalau yang ini kan bisa berubah di tengah jalan. Jadi dia validasinya validasi coding tematiknya saja, temanya yang dia tanyakan udah sesuai belum, gitu. Bukan validasi konten, validasi bahasa yang memang nanti anak-anak kalau baca ini kayaknya bahasanya jadi tidak terbaca gitu soal ini kan gitu, keterbacaan saja. Jadi dominasi oleh yang instrumen kuantitatif. Yang kualitatif itu sebetulnya kan yang penting kontennya, interviewnya udah, protokolnya sesuai dengan yang konten ditanyakan, sudah nggak terlalu ini. Maka kalau saya ngebimbing mahasiswa, saya fokus ke yang itu. Yang ini bisa berkembang, agak penting jelas gitu. Makanya tidak ada, makanya kan kalau yang ini tidak boleh bias, yang ini bias itu boleh. Maksudnya bias boleh. Kalau ini nggak boleh, ini ada sesuatu yang interpretatif kalau soal kuantitatif.
Mana dulu? Ya, makanya kita desainnya yang mana dulu? Apakah exploratory atau explanatory? Nanti saya jelasin itu ya. Apakah exploratory atau explanatory? Nah, itu ada istilah desain. Nanti di fase itu. Untuk broke and goal itu Prof, yang 10 langkah atau 5 langkah baik? 10. Yang 10. Ya iyalah kalau Biar praktis. Kan ada yang ngering ke situ. Nggak boleh, harus Nggak boleh. semuanya. Harus 10 cukup. Ya misalnya pakai 4D. 4D itu apa? 4D. Define, design, develop, ya, kemudian dissemination. Iya kan? Dissemination. Waktunya nggak cukup, saya nggak bisa diseminasi. Bukan 4D, 3D namanya. Ya nggak boleh berarti dipakai itu 4D kan? Kenapa? Karena cuma 3D, cuma 3. Berarti ini dong apa? Jangan meringkas itu. Nggak bisa. Gitu. Makanya pakai yang umum, misalnya design based research yang hanya design, implementation sama evaluation. Kan gitu ya. Gunakan yang umum aja. Sin Prof, Ya. terkait dengan mix method ini mohon pencerahannya begitu kan. Jadi yang selama ini saya sudah awal mengenal waktu Prof mengisi di jurusan itu waktu itu mengenalkan mix method begitu kan. Tapi untuk implementasinya mungkin saya belum begitu memahami. Tapi yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran penyusunan karena di S1 itu kan. Jadi saya meminta rata-rata itu kan penelitiannya tuh ini apa kuantitatif begitu kan. Ya kuantitatif. Jadi saya minta data dukung tapi bentuknya biasanya kualitatif gitu kan. Nah, jadi tapi kadang itu tidak apa ya, untuk menganalisisnya tidak masuk kadang mereka. Hanya kalau ditanya apa sih yang didapatkan dari penelitian ini, kadang mereka juga nggak tahu gitu. Nah, akhirnya saya minta itu untuk memperkuat pada pembahasan. Nah, jadi kan kadang pembahasan itu isinya hanya apa teori-teori begitu. Akhirnya saya masukkan itu untuk memperkuat, misalkan contohnya yang sering banyak itu eksperimen misalnya Prof ya, peningkatan latihan A atau latihan B begitu kan. Artinya dengan data dukung itu misalkan apa sih yang mempengaruhi peningkatan itu begitu kan. Ini kan selain di latihan misalkan dengan latihannya itu pasti ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya terkait dengan asupan makanan, gizi atau kegiatan sehari-hari misalnya. Nah, ini saya minta data itu sebagai data pendukung. Nah, apakah yang sudah saya lakukan ini kira-kira tepat atau kurang begitu atau gimana Bro? Enggak, bukan tepat atau bukan kurang. Jadi gini, itu namanya proses triangulasinya yang harus diperkuatkan. Triangulasi antara data dari data kuantitatif dengan data kualitatif. Kan harus melakukan triangulasi. Nah, proses triangulasinya itu yang harus diperkuat. Karena ada yang lupa, dia pakai mixed method, kuantitatifnya dilaporkan, kualitatifnya dilaporkan. Iya. Tapi yang interpretasi mixnya dia lupa menyampaikan. Dan proses itu ada triangulasi. Kalau itu nggak dilakukan, maka itu yang terjadi itu. Gitu. Ini enggak, itu enggak kan. Jadi interpretasi mixnya itu yang harus dikuatkan di situ. Gitu. Sering ada yang lupa gitu. Nah, kalau saya nanti hasilnya itu berupa apa? Berupa tadi kayak model framework baru, kerangka konseptual baru. Nah, makanya keuntungan mixed method itu tuh menghasilkan gitu. Jadi nanti orang bisa melakukan hal yang baru lagi terkait itu, karena kita sudah membuat atau merancang sebuah hipotesis baru, ya begitu dari hasil. Makanya saya selalu munculkan model hipotetik baru kalau dia mixed method atau framework kerangka kerja yang baru atau kerangka konseptual yang baru. Kalau itu tidak dihasilkan, berarti dia tidak mendapatkan value dari gabungan data itu, gitu, nggak dapat value. Justru mixed method itu kan justru dia harusnya dapat value itu, membangun kerangka baru. Maka penelitian dan riset biasanya menghasilkan sebuah kerangka konseptual baru apapun itu, ya, karena dia sudah memadukan antara
dan kualitatif. Nah, untuk tadi membantu Bapak Ibu di awal melakukan, ya saya juga saya lupa nama anaknya, lupa nama saya. Atau ini dulu, ini juga sama. Ini juga, ini Sinta 2 juga. Jadi ini hybrid. Mas Amrul, yang kayak hybrid atau kayak mana yang bagus? Iya, hybrid itu Prof. Hah? Hybrid. Hybrid ya? Nah ini bimbingan saya Sinta 2, jadi dia cross sectional mix method itu kalian metodenya ya. Nah, menggunakan sequential explanatory design. Ya. Jadi pertama survei questionnaire menggunakan Google Form. Ya. Kemudian diikuti oleh interview, ya, menggunakan WhatsApp video calls dengan 4 guru. Nah ini jadi penelitian pendahuluan yang mendapatkan itu sudah kita bisa masukkan, paling nggak kita ke Sinta 2 atau ke Q 4. Ini kan levelnya kalau Sinta 2 Q 4. Ya. Nah ini yang tadi Pak belum ya. Ya, jadi ini yang triangulasi integrasi datanya itu yang belum masuk. Harus ada di sini. Kalau ini aja nggak mungkin, dia proses harus ada ini triangulasi. Ya. Ini kalau kita lihat ini Sinta 2, Sinta 3 lupa saya. Hah? CPP Unram. Sinta 2 kalau nggak salah. Ini. Iya, Sinta 2. Iya, S2. Jadi ini Sinta 2. Jadi masih. Jadi itu yang. Jadi pertama survei. Nah, nanti minggu depan kita coba mulai Bapak Ibu dengan kuantitatif ya. Pertama yang pertama survei. Ini menarik karena memang kalau tapi saya ini karena S2 surveinya itu tidak terlalu hanya meminta tertutup yes or no. Ini hanya berapa pertanyaan 1, 2 dijawab. Karena kan ini kan sebenarnya hanya need assessment, jadi tidak terlalu banyak, hanya yes or no. Nah, jadi kalau berkualitas riset kita walaupun cuma need assessment itu bisa. Ya, tadi awalnya saya mau, tapi karena dia juga anak ini waktunya pengen cepat karena dia selesai juga kurang dari 2 tahun. Kemudian ya kalau mau cepat saya bilang harus punya publikasi di awal. Nah, jadi riset ini yang bisa diselesaikan sebelum ngambil skripsinya, tesisnya selesai. Ini metodenya ya, udah
hasil dari apa yang sebenarnya triangulasi data itu dalam konteks STEM learning, dia sudah bisa membuat STEM oriented design in learning blocks. Jadi dia bisa membuat suatu skema baru atau kerangka baru pembelajaran menggunakan blok tapi berbasis STEM.